Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada waktu itu, Tuhan menunjuk 72 murid. Ia mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Berkatalah ia kepada mereka, "Tuaian banyak, tetapi pekerjanya sedikit. Sebab itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, agar ia mengirimkan pekerja-pekerja ke tuaian itu. Pergilah, camkanlah, aku mengutus kalian seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, maka salammu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika kalian masuk ke dalam sebuah kota dan diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jika kalian masuk ke dalam sebuah kota dan tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah, juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, fokus. Para manajer, kapten sebuah kesebelasan sepak bola, para guru, dan lain sebagainya senantiasa mendesak orang-orang yang dipimpinnya untuk berkonsentrasi pada tugas pekerjaan di depan mereka. Akan tetapi tidak seorang pun perlu mengatakan kepada Yesus untuk tetap fokus. Yesus tidak pernah memperkenankan apapun sehingga dapat berakibat pada distraksi dari tugas yang harus dilakukannya dalam rangka perutusannya oleh Bapa. Sejak awal waktu, Yesus telah sharing dengan Bapanya suatu kerinduan untuk menyatakan kehadiran Allah yang menyelamatkan, yakni kerajaannya, kepada setiap orang. Hasrat ini berkobar-kobar dalam diri Yesus. Ketika orang-orangnya mengusulkan kepada Yesus agar ia membatasi perhatian pada satu kota saja, maka Yesus mengatakan kepada mereka, "Di kota-kota lain juga aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus." Lukas bab 4 ayat 43. Saudara-saudari yang terkasih, saat Yesus mengutus 72 muridnya untuk mempersiapkan orang-orang akan kedatangannya, Dia mendesak mereka untuk ikut ambil bagian dalam hasratnya bahwa pada akhirnya gereja didirikan. Para murid tidak boleh terpengaruh oleh distraksi-distraksi. Mereka tidak boleh kehilangan energi karena memikirkan baju apa yang harus dipakai atau meladeni hasrat untuk menikmati makanan yang lebih enak. Yesus ingin agar para muridnya melakukan dengan cara paling baik melayani pengharapan Injil
di kota-kota antara Samaria dan Yerusalem. Mereka harus menolong orang-orang lain menemukan kuat kuasa Allah untuk membebaskan mereka dari dosa-dosa, menghancurkan pekerjaan iblis, mengisi kekosongan mereka, dan merekonsiliasikan mereka dengan Bapa. Yesus memberdayakan para muridnya agar dapat melaksanakan misi ini. Ia juga memperingatkan mereka bahwa mereka akan menghadapi oposisi. Sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Di tengah pertempuran spiritual yang intens seperti ini, situasi para murid dapat berbahaya. Tapi mereka harus bergantung kepadanya secara tetap. Saudara-saudari yang terkasih, semua ini adalah suatu pemberian dorongan atau semangat kepada kita dari Tuhan yang mengasihi kita. Melalui baptisan, Yesus telah mengutus kita juga untuk membawa rahmat Injil ke tengah dunia. Hal ini menempatkan diri kita seperti 72 muridnya di tengah-tengah suatu pertempuran spiritual. Akan tetapi, apabila kita berada tetap dekat dengan Yesus dalam doa, ekaristi, kasih, dan ketaatan, maka kita akan mampu untuk membuat mujizat dan tanda heran lainnya. Apabila kita memusatkan perhatian kita pada Yesus, maka kita akan mampu untuk tetap fokus pada misi yang telah dipercayakannya kepada kita. Saudara-saudari yang terkasih, halte dalam keseharian hidup kita dikenal sebagai tempat pemberhentian bagi bus atau angkot untuk memuat dan menurunkan penumpang. Di tempat ini ada banyak hal yang dapat kita temukan. Ada orang yang sabar menghitung waktu, menantikan kapan bus lewat dan ditumpangi agar secepatnya tiba di tujuan. Ada yang hanya sekedar menikmati hilir mudik kendaraan dan sebagainya. Namun ternyata halte adalah 5 huruf yang bisa berakronim home, accommodate, light, teacher, and energy. Kelima kata ini ternyata syarat makna, dan di dalamnya termaktub kekayaan rohani bila dikenakan pada setiap orang beriman apabila menyadari diri sebagai sarana yang membawa orang lain kepada Sang Khalik, yakni Allah sendiri. Sebagai makhluk beriman, kita hendaknya menjadi tempat peristirahatan, home, tempat di mana sesama memperoleh kenyamanan, ketenangan, dan kedamaian. Rasa home inilah yang menjadi ideal kehadiran kita di tengah-tengah dunia. Selain itu, kita juga harus menjadi sarana yang membantu sesama, accommodate, berjumpa dengan Yesus Kristus. Meski seringkali ada lorong-lorong gelap dalam pensiarahan hidup kita di dunia, kita hendaknya menjadi terang yang bercahaya, light, yang menghantar sesama menuju tujuan sejati, yakni Allah. Kita menjadi tiang api yang menghadirkan kebenaran dan keadilan di tengah dunia yang kusut semrawut ini. Kita juga hendaknya menjadi perpanjangan tangan Allah dalam mewartakan dan mengajarkan prinsip-prinsip iman dan moral, teacher, secara tegas dan lugas dengan kata dan tindakan. Dunia dewasa ini sering merelativisir dan meminimalisir nilai-nilai kebaikan, kebenaran, dan keadilan. Maka, kita dituntut untuk menjadi motivator yang memberi daya dan semangat, energi, agar nilai-nilai benar, baik, dan adil tidak terabaikan demi menghadirkan kebaikan bersama atau bonum commune. Halte, sebuah kata harafiah, ternyata menghadirkan sekelumit arti dan makna bagi kita manusia beriman. Ia memberikan pesan kepada kita agar menjadikan diri kita sebagai halte dalam tanda petik yang menghantar sesama
kepada tujuan sejati, yakni Yesus Kristus. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, Engkau telah memberikan hukum baru dengan perantaran Yesus Putramu. Kami mohon, semoga kami diajari oleh Roh Putramu apa maksud sebenarnya cinta kasih dan kebebasan, sebab Dialah Putramu Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.